Jadi kalau nanti ada pejabat dari URI yang dia mendatangkan pengajar dari luar negeri dan dia dibayar lebih mahal daripada kami ini, nah ini pejabat Londo Irang nih saya bilang kan, ide pembentukan URI ini sudahlah dikubur aja. Naskah akademiknya kayak gimana sih? Blueprintnya seperti apa sih? Ya kan? Kalau nggak ada kan orang juga bertanya-tanya. Apa ini? Kebingungan itu. Belum lagi tadi LAN katanya akan dibawa URI. Yang kita khawatirkan muncul ide ya tanpa kajian yang mendalam, menggunakan anggaran yang besar. Kalau misalnya Bapak Presiden tetap bersikukuh dengan keinginannya, ya bilang saja, Pak, mohon izin, saya tidak punya kuasa dan saya harus mengundurkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Rahim Odiani Channel. Hari ini kita akan berdiskusi, akan membedah satu kebijakan nasional, di mana kita tahu beberapa saat yang lalu pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo itu mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang namanya adalah Universitas Republik Indonesia atau URI ya. Nah, hampir semua kalangan itu bertanya-tanya, ini satu lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk oleh Presiden, tetapi kemudian sudah didahului dengan pelantikan gubernur ya, yang setahu saya kalau pimpinan lembaga tinggi pendidikan itu rektor, tapi kemudian yang dilantik adalah gubernur. Karena itu di samping saya sudah hadir senior kami, Profesor Hikmanto Juwana. Beliau ini adalah pakar hukum ya, hubungan internasional ya. Lalu kemudian guru besar di Universitas Indonesia dan pernah memimpin lembaga tinggi pendidikan, yaitu di Universitas Ahmad Yani ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Rahim. Sudah bersedia menerima kami di tempatnya Prof ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya, Prof sehat terus dan amin, amin. Karir Prof tambah naik dan jangan berhenti untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara, Prof. Insya Allah, insya Allah. Ya, Prof, kita langsung ke pokok materi yang akan kita diskusikan ya, Prof. Kaitan dengan yang tadi di pengantar awal terkait dengan pendirian URI, ya, Universitas Republik Indonesia ini. Menurut Prof, apa temuan ya atau pelanggaran hukum yang paling mendasar dari rencana pendirian URI ini? Iya, sebenarnya gini, pertama yang perlu kita pahami adalah kalau misalnya dianggap sebagai pelanggaran hukum, kalau bicara masalah ketatanegaraan kan apakah aturan pembentukan dari URI ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Ya. Nah, yang jadi masalah tuh peraturannya nggak ada. Jadi saya juga nggak tahu kan, ya kan, apa namanya, kalau ada aturan itu kan kita bisa baca. Betul. Tapi yang pasti adalah kalau saya membicarakan mengenai masalah URI itu bukan didasarkan pada peraturannya, karena peraturannya memang tidak ada. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh para pejabatnya, oleh mereka-mereka yang mewakili pemerintah, ya, baik itu gubernur dan juga beliau-beliau yang dari Bakom ya, Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, memang menarik nih Pak Rahim. Pak Rahim tanya ini bertentangan dengan apa begitu ya? Karena pada waktu saya dengar URI gitu ya, awalnya saya pikir UKRI, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Karena itu memang dimiliki oleh yayasan, kalau saya tidak salah Pak Prabowo gitu ya. Nah, saya tadinya berpikir kok Pak Wamen, Pak Doni ini yang adalah Wamen Han, kok bersedia jadi rektor, kan turun pangkat.
Tapi waktu saya dengar lagi, gubernur, wah ini kok aneh nih kok gubernur, apa nih? Ternyata Universitas Republik Indonesia. Iya. Nah, lalu saya cari nih aturannya di mana nih. Nah, yang saya temukan hanya Kepres 80P tahun 2026. Itu tentang pengangkatan. Kita tahu bahwa beda Kepres dengan peraturan presiden itu adalah kalau Kepres ini kan istilahnya beseking ya. Ya. Penetapan Ya. ya, dan itu inmalah cuma satu kali aja. Ya. Pengangkatan pejabat misalnya oleh presiden. Tapi kalau peraturan presiden itu kan berisi tentang aturan-aturan regeling. Ya. Nah, kalau kita bicara regeling ini isinya norma. Ya. Nah, kalau Perpres memang kalau ada itu kemudian bisa diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji materi. Uji materi. Tapi kalau misalnya Kepres, keputusan presiden, nah ini yang menurut saya ya kalau misalnya mau diajukan uji materinya ya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ya kan? Ya. Tapi pertanyaannya kan adalah apakah Kepres ini mengatur tentang pendirian dari URI? Ternyata tidak. Ini berkaitan dengan pengangkatan pejabat, kan gitu. Saya ambil contoh ya, misalnya negara kita sekalipun, ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan nggak diangkat orangnya dulu, baru kemudian kita buat aturan. Karena pelajaran yang saya dapati itu BPUPKI sebelum kita menyatakan memproklamirkan ya Soekarno-Hatta atas kemerdekaan kita itu kan membuat konstitusinya, ya kan aturannya seperti apa. Atau misalnya contoh lain, kalau ada orang membuat PT, ya dia harus membuat anggaran dasar, lembaganya dulu. Ya. Baru nanti di ujungnya bahwa untuk pertama kali ditunjuk si X menjadi pejabatnya gitu ya, pejabat yang akan memimpin PT ini. Jadi saya juga aneh waktu itu, saya bilang loh, kok seperti ini gitu kan. Nah itu yang pertama. Tapi ya seperti yang saya katakan, saya mencoba mencari tahu apa yang disampaikan oleh para pejabatnya tentang URI ini. Jadi itu Pak Rahim, kalau misalnya ditanya legalitasnya, ya menurut saya belum ada. Bahkan saya mendengar katanya Perpres itu akan muncul minggu-minggu ini, tapi sampai hari ini masih belum saya temukan. Baik, Prof. Kalau misalnya peraturan pemerintah atau sebutan lain yang melegalkan sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan URI ini belum ada misalnya, bagaimana dengan nasib para mahasiswa misalnya yang akan mengikuti itu, lalu kemudian keabsahan ijazahnya seperti apa kalau itu tidak dibuat dari sekarang, bagaimana menurut Prof? Iya, yang pasti rekrutmen masih belum ada. Iya. Apalagi ijazah ya kan. Mereka berkuliah juga belum gitu ya. Terlebih lagi kan kita juga belum tahu gedungnya. Ya kan, memang dikatakan bahwa akan ada lahan bekas PTPN yang akan digunakan di Bogor ya. Nah, tapi kita juga masih belum tahu. Belum lagi anggarannya dari mana. Ya. Jadi ini semua masih gelap terus terang. Betul. Memang yang saya dengar dari para pejabat yang menyampaikan apa itu URI, ada paling tidak 5 hal. Pertama, bahwa URI ini katanya bukan universitas yang biasa. Nah, setelah ya mungkin diramaikan, termasuk saya meramaikan bahwa tunggu dulu, kalau namanya universitas kan harusnya rektor. Kalau namanya universitas harus tunduk pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Setelah ramai dikatakan seperti itu, oh bukan. Jadi ini bukan universitas yang ada pada umumnya. Lalu ada juga sih yang mencoba mengatakan, itu tuh lihat nih, ada Korpu, Corporate University. Sekarang kan di kementerian atau di BUMN, itu ada Korpu, Corporate University. Saya katakan, oke, kalau misalnya kita bilang Korpu, memang nggak akan tunduk pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tapi Korpu itu ya harus dong disebut Universitas Korporat Republik Indonesia, jangan Universitas Republik Indonesia kan gitu, sehingga memunculkan persepsi orang yang tidak pas, salah. Nomenklatur korporat itu yang harus masuk. Harus masuk, ya karena
corporate university atau universitas perusahaan, ya tanda kutip Iya, gitu iya. ya, itu harus masuk kata perusahaan korporatnya itu, nggak bisa dia lepas begitu. Katakanlah kalau branding gitu ya. Iya. Tapi kemudian disampaikan juga, dibantah juga, enggak, ini kan sebenarnya sebuah badan, Badan Pengelolaan Pendidikan Kebangsaan, BPPK, ya kan? Lalu pakai brandingnya Universitas Republik Indonesia. Ini lagi saya tambah bingung lagi nih. Memang ditulisnya URI garis miring BPPK. Saya tanya, yang duluan tuh Badan Pengelolaan Pendidikan Kebangsaan dulu atau URI-nya? Urinya. Kalau iya Badan Pengelolaan Pendidikan Kebangsaan itu ada, mana aturannya? Iya. Lagi-lagi kan, saya sebagai orang hukum, saya tentu akan bertanya legalitasnya. Iya. Mana aturannya? Iya. Jadi itu yang pertama, yang menjadi perdebatan. Yang kedua, dalam pandangan para pejabatnya, bahwa URI ini nantinya akan fokus untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math, plus Medicine, kedokteran. Katakanlah seperti itu, STEM dan kedokteran, ya kan? Nah, ini sulit sebenarnya membangun universitas yang STEM dan kedokteran, apalagi kedokteran. Karena di beberapa tempat, ya, misalnya yang saya tahu Jogja, mungkin Jakarta, itu sudah moratorium, dianggap sudah banyak fakultas kedokteran. Dan perlu diingat bahwa pendirian fakultas kedokteran itu tidak semata-mata oleh Kementerian Dikti Saintek, tetapi juga oleh Lampetikes. Jadi ini yang swadaya yang mengatur mengenai masalah pendidikan kesehatan. Nah, jadi ini yang juga kita harus pahami, ya, bahwa nggak mudah nih loh membangun fakultas kedokteran. Belum lagi kalau ada fakultas kedokteran itu pertanyaannya adalah laboratoriumnya ada tidak, Ya. ya kan? Lalu dari mana pengajarnya? Ya. Lalu kemudian rumah sakit yang menjadi rujukan untuk kerjasama pendidikan Ya. yang mana? Kalau belum masih punya yang sendiri, Ya. kan masih banyak hal yang harus Ya. dipikirkan. Banyak variabelnya ya. Banyak variabelnya. Belum lagi kalau misalnya STEM. STEM itu kan laboratoriumnya, Ya. mesin-mesin, ya Ya. kan? Itu harus ada tempat-tempat pengujian dan ini dan sebagainya. Nah, ini kan juga harus dimiliki. Tapi saya juga bingung juga, dikatakan STEM, tapi ini ada pendidikan kebangsaan. Nah, apalagi saya bilang nih, kalau STEM itu nggak mencetak orang jadi pemimpin. Kalau STEM atau FK itu mencetak orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Jadi kalau misalnya STEM, supaya ada inovasi banyak, supaya ada pengembangan teknologi di Indonesia. Bahkan kalau kedokteran ya mungkin menjadi tenaga kesehatan, atau sebagai peneliti tapi yang berkaitan dengan masalah-masalah kedokteran. Tapi kalau misalnya jadi pemimpin dan lain sebagainya, ya nggak bisa. Kan kita sudah punya Lemhanas kan? Oh ya ada, Prof, makanya ya. betul. Sejak awal misalnya kalau di tentara ada mulai dari Akmil, Iya, kan? Akpol ya. Akpol dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti naik, ada kalau di angkatan Bahkan ada Suslapa, IPDN ya? iya, Udah. ada yang khusus IPDN dan lain sebagainya. Betul. Itu kan juga sekolah untuk Sudah mencetak banyak, pemimpin, ya kan? Belum lagi mereka-mereka yang dari universitas biasa, kan juga sebagian besar mereka mau jadi pemimpin. Bahkan ada LAN juga ya. Prof. Ada LAN di level yang berikutnya, bahkan level berikutnya lagi Lemhanas. Orang kan bertanya, kapan masuk URI, kapan masuk Lemhanas, saringannya gimana, kan begitu. Iya. Belum lagi, nah ini juga aneh juga. Jadi URI itu dikatakan ada 3 kelolaannya. Pertama adalah SMA Garuda. SMA, saya bilang nih SMA Kalau tuh. itu bukan pendidikan tinggi. Nah itu dia, Pak Rahim tahu kan, undang-undangnya beda, Beda. bahkan kementeriannya juga beda, gitu iya. kan? Kok bisa-bisanya mengelola pendidikan SMA, pendidikan menengah? Nah, terus kemudian juga URI nanti ada 10 kampus. Hah? 10 kampus? Saya bilang gimana nih 10 kampus? Apa seperti di Inggris? Karena memang kalau di Inggris, kebetulan saya S3 di sana, saya tahu nih ada University of London, ya kan? Tapi di bawahnya ada semacam konfederasi gitu ya. Di bawahnya ada universitas-universitas yang di bawahnya. Ada King's College, ada Queen Mary and Westfield, ada London School of Economics,
gitu dan lain sebagainya. Nah, apa kayak begitu? Kok ini ada 10 kampus? Apa ini cabang? Ya kan? Boleh nggak nih cabang ini? Sekarang ini kan jadi rame karena apa? Beberapa universitas yang mungkin ada di daerah, mereka punya cabang di Jakarta. Artinya mencari mahasiswa di Jakarta juga kan. Nah, itu juga diramaikan gitu. Wah, ini kok ngambil lahan orang gitu kan. Nah, ini yang kemudian bertambah kebingungan itu. Belum lagi tadi LAN katanya akan dibawa URI. Padahal saya lihat aturannya, LAN itu di bawah presiden. Nanti pertanggungjawabannya melalui Menpan RB. Dan LAN itu dibuat pada waktu awalnya itu untuk menjadikan orang-orang di berbagai sektor di pemerintahan itu menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Nah, jadi saya pikir-pikir, nah ini gimana sih konsepnya? Itu yang terus kemudian ya, Pak Rahim ya, ini kan kita harus lihat naskah akademiknya kayak gimana sih? Blueprintnya seperti apa sih? Ya kan? Kalau nggak ada kan orang juga bertanya-tanya, apa ini? Yang kita khawatirkan muncul ide ya tanpa kajian yang mendalam, menggunakan anggaran yang besar. Betul. Nah, ini nanti ya mohon maaf sekali, banyak moral hazardnya ya, mengambil uang untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan apalah dan lain sebagainya, seolah-olah akan ada lembaga baru, dan itu akan menjadi tidak baik di mata masyarakat. Karena kita tahu masyarakat kita ini sekarang sedang dalam situasi sulit. Ya, kemudian pajak digenjot habis-habisan. Lalu kemudian banyak orang yang butuh lapangan pekerjaan. Di daerah juga ditekan. Nah, itu kan. Banyak DPH-nya yang nggak dikirim sampai sekarang. Nah, itu. Ditahan oleh pusat kan. Ditahan oleh pusat. Daerah menggaji pegawainya aja sulit gitu ya. Tiba-tiba ada ide kayak begini, mau buat yang, ya menurut saya mercusuar, membutuhkan biaya yang besar, kalaupun benar, dan harus merombak berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut saya, dan bisa mematikan lembaga-lembaga yang hari ini sudah hidup kan. Betul. Prof, jadi menarik tadi ya yang tadi Prof sampaikan berdasarkan pandangan dari Prof maupun berbagai macam informasi dari mereka-mereka yang berada di lingkaran itu, bahwa URI ini adalah satu lembaga tinggi pendidikan ya, yang juga punya jurusan-jurusan yang seperti di kampus-kampus yang biasa kita ini. Nah, tetapi penggunaan nomenklatur nih, Prof. Penggunaan nomenklatur yang menjadi pemimpin di universitas ini adalah seorang gubernur. Bagaimana itu menurut Prof lihat ini? Ya mungkin kalau rektor nggak bisa setingkat menteri soalnya. Tapi kalau gubernur Lemhanas kan pakai nomenklatur gubernur. Posisinya adalah setingkat menteri. Jadi karena saya pikir, oh iya ya, Pak Doni ini sebelumnya kan wamen. Masa wamen terus turun kan gitu. Wamen harusnya jadi menteri kan gitu kan. Ada promosi. Nah, promosi dalam konteks apa nih? Oh udahlah gubernur aja biar bisa setingkat sama kayak Lemhanas gitu ya, setingkat menteri. Nah, mungkin seperti itu. Tapi ya menurut saya sih mengada-ada ya. Gitu. Prof, ada satu lagi. Saya ikuti satu percakapan yang Prof juga hadir di situ ya, dengan yang mewakili pemerintah pada saat itu, bahwa URI ini juga ketika dia sudah mulai berjalan, maka dia akan menggunakan tenaga pengajar dari asing. Nah, apakah memang karena ini mereka menganggap bahwa tenaga-tenaga pengajar kita, SDM kita yang ada di Indonesia ini kurang berbobot atau seperti apa? Saya juga bingung juga tuh terus. Pertama, apa pengajar kita kurang berbobot. Yang kedua, katanya mau pendidikan kebangsaan. Kalau orang asing apa bangsanya kan gitu kan? Apa nggak salah? Apalagi kalau misalnya orang asing itu harus dibayar lebih mahal daripada kita. Ya kan? Itu dia. Presiden kita, Pak Prabowo itu dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan pidatonya bahwa bangsa kita ini suatu ketika di bawah penjajahan Belanda itu kan didiskriminasi, ya kan? Didiskriminasi, bahkan beliau bilang di kolam renang di Cikini itu yang
nggak boleh masuk itu yang ya binatang, yang guguk itu dengan para pribumi. Jadi kita dilevelkan seperti itu. Ya, dan kalau misalnya ada orang-orang warna coklat kita ini dan dia bekerja untuk pemerintahan penjajahan Belanda, itu kan disebut sebagai Londo Ireng. Ya kan, Londo Ireng. Nah, saya langsung bilang, wah ini benar nih, saya bilang. Jadi kalau nanti ada pejabat dari URI yang dia mendatangkan pengajar dari luar negeri dan dia dibayar lebih mahal daripada kami ini, nah ini pejabat Londo Ireng nih, saya bilang kan. Kenapa? Mendiskriminasi kami. Ya. Kami yang menjadi dosen ini di Indonesia harus ikut S1, S2, S3. Bahkan sebagian dari kami ya supaya kita punya daya saing dengan dosen-dosen di luar negeri, kami pun ikut di dalam program S2, S3-nya di negara-negara mereka, menyerap pengetahuan mereka, tahu dan lain sebagainya. Bahkan kelebihan kami daripada mereka adalah kami bisa berbahasa Indonesia. Di sana kan enggak. Dan kedua, kita tahu konteks Indonesia. Ya, kita bisa memberikan contoh-contoh kepada para mahasiswa kita yang sangat aktual. Nah, itu kan kalau misalnya seperti itu kan harusnya kita diperlakukan paling tidak sama. Ya. Kalau tidak lebih gitu ya. Tapi hanya mereka-mereka yang punya mindset, ya, kerangka berpikir seperti para penjajah, itu yang mendiskriminasi orang kita sendiri. Berarti kita belum berdiri di atas kaki sendiri. Belum. Bahkan Prof, saya ikuti dinamika di Mahkamah Konstitusi, itu para dosen, para guru itu juga mengajukan judicial review. Betul. Ya, tentang kesejahteraan mereka yang hari ini belum terlalu baik ya. Betul. Itu Prof. Betul. Jadi harusnya pemerintah mau mendengar gitu ya. Ya. Jangan kemudian, mohon maaf ya, kalau namanya presiden ya, nggak boleh salah katanya kan. The king can do no wrong gitu kan. Namanya presiden itu nggak boleh salah. Raja itu nggak boleh salah. Yang salah tuh siapa? Yang di bawahnya. Ya, para pembantu-pembantu presiden. Betul. Karena apa? Tidak memberikan advice, nasihat, cara berpikir yang sesuai dengan aturan, kemudian juga sesuai dengan realita keadaan, bahkan juga memperbandingkan dari satu tempat dengan tempat lain. Ya, mungkin Bapak Presiden punya ide yang bagus. Oh ya, kita mau nih kayak Perancis. Di Perancis itu ada sekolah namanya ENA, ya, École Nationale d'Administration. Jadi itu untuk menggodok para pemimpin, ya kan? Ya kalau misalnya seperti itu kan, kalau menterinya di bawah bilang, Pak, kenapa nggak ENA itu ya kita perkuat Lemhanas? Karena Lemhanas sudah seperti itu, ya. Belum lagi kan para menteri itu bisa menyampaikan, Pak, mohon maaf Pak, ENA di Perancis oleh Macron sendiri udah dibubarkan Pak. Kan? Karena apa? Satu, terlalu elitis dan memberikan ketidakseimbangan atau ketidakadilan kesempatan bagi rakyat yang ada untuk bisa menjadi pemimpin karena saking elitnya. Elit ya. Jadi kan harusnya bisa disampaikan seperti itu. Ya. Kalau ini menterinya benar, kalau menterinya itu nggak siap bapak iya, gitu. Ini ABS juga nih. ABS. Kalau misalnya siap bapak kami kondisikan, ada selesai. Iya. Apa merusak negara terus terang? Ya kan bisa merusak negara. Itu. Baik, Prof, kita sudah di penghujung ya diskusi ini. Kira-kira pesan apa yang Prof ingin sampaikan ya, khususnya kepada orang yang hari ini dekat dengan Bapak Presiden ya, kaitan dengan kebijakan yang telah dilakukan ini? Kalau menurut saya ya, ide pembentukan URI ini sudahlah dikubur aja, ya kan? Dan untuk mencetak pemimpin-pemimpin hebat, mencetak para peneliti-peneliti yang hebat yang bisa menghasilkan temuan-temuan yang bisa bersainglah dengan luar negeri, perkuat institusi yang ada. Ya kan? Perkuat institusi yang ada. Jangan melakukan duplikasi, jangan kemudian selalu kita bilang, saya saat jadi pemimpin saya harus punya legacy, saya punya warisan tertentu, gitu kan? Nah, jangan seperti itu. Jadi perkuat yang ada. Lalu yang ketiga, saya mohon dengan sangat ya, terutama para pembantu presiden, kalau memang tidak bisa dijalankan, sampaikan itu kepada Bapak Presiden. Ya, kalau perlu, dan pasti rakyat akan salut. Kalau misalnya Bapak Presiden tetap bersikukuh dengan keinginannya, ya bilang saja, Pak, mohon izin, saya tidak punya kuasa dan saya harus mengundurkan diri.
Nah, itu yang harusnya dilakukan. Gentleman ya. Gentleman. Ya. Dan bagi masyarakat ya kita minta ya kita tenang, tapi kita juga harus kritisi. Ya, kita tidak ingin mungkin ide-ide besar dari Bapak Presiden juga pupus. Ide besarnya itu harus menurut saya ya, di-adjust, disesuaikan dengan apa yang ada. Nah, kira-kira seperti itu, Ya. Pak Rahim. Baik, Prof. Sekali lagi terima kasih, Prof, atas kesediaan bisa berbincang di podcast ini ya. Sekali lagi saya sampaikan salam kembali kepada Prof dan kami doakan mudah-mudahan Prof Terima kasih. sama keluarga sehat ya dan karir Prof lebih tambah naik. Itulah diskusi saya dengan Profesor Hikmanto ya. Beliau ini guru saya yang pernah memberikan saya belajar ketika menjadi advokat ya. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya Rahim Odiani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.